wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas bagaimana caranya menerapkan metode Gauss-Seidel dengan bantuan Excel untuk menyelesaikan masalah sistem persamaan linier. Jadi saya punya sistem persamaan linier ini. Kemudian yang sama seperti metode iterasi Jacobi, pertama kita cek dulu apakah matriks A-nya itu adalah berupa matriks yang diagonally dominan. Kalau pas dicek ini ternyata matriksnya entry diagonal utamanya nilai mutlaknya itu lebih kecil daripada total nilai mutlak dari entry pada barisnya. Oleh karena itu dia bukan merupakan matriks yang diagonally dominan, tetapi non diagonally dominan karena tidak satu pun barisnya yang lebih besar dari. Nah, untuk itu kita perlu cek apakah matriks A ini bisa kita lakukan pertukaran baris sehingga nantinya akan berdampak pada perubahan tanda yang tadinya kecil dari menjadi lebih dari. Nah, ternyata kita bisa menukarkan barisnya sehingga menyebabkan dia nilai entry utamanya itu, nilai mutlak entry diagonal utamanya itu lebih dari total nilai mutlak dari entry-entry yang ada pada baris tersebut. Oleh karena itu ini adalah merupakan masalah pivoting. Nah, setelah mengubah tadinya matriks yang bersifat non-diagonally dominan menjadi strictly diagonally dominan, maka kita bisa menghasilkan susunan persamaan yang baru atau urutan persamaan yang baru menjadi seperti ini. Nah, kalau misalnya kemarin iterasi Jacobi, untuk menentukan X1 kita membutuhkan X2 dan X3 dengan data X2 dan X3 ini pada iterasi sebelumnya. Misalnya saya mau cari tahu X1 pada iterasi pertama, maka yang saya butuhkan adalah X2 dan X3 pada iterasi 0. Saya mau butuhkan X2 pada iterasi pertama, maka yang saya butuhkan adalah X1, X3, dan juga X4 yang ada pada iterasi ke-0. Nah, bedanya dengan Gauss-Seidel itu adalah, jadi Gauss-Seidel ini menggunakan nilai variabel yang terbaru atau yang terupdate. Kalau belum ada, maka dia gunakan data dari iterasi sebelumnya. Misalnya seperti ini. X1 pada iterasi K plus 1, maka dia akan membutuhkan X2 dan X3 pada iterasi K. Nah, untuk X2, K plus 1, dia butuh 3 variabel, X1, X3, dan X4. Karena X1-nya sudah diperoleh yang terbaru, maka yang diambil adalah bukan X1 pada iterasi ke K, tapi data X1 pada iterasi K plus 1. Nah, tapi karena X3 dan X4 belum ada datanya yang di K plus 1, maka digunakanlah nilai X3 dan juga X4 pada iterasi ke K. Begitu pula seterusnya. Jadi X3 jika dia ada menggunakan X2, maka dia menggunakan X2 yang terbaru. X4 juga seperti itu. Nah, kita coba gunakan Excel ya. Misalkan nilai awal semua variabelnya saya misalkan saja 0. Untuk mempermudah sih kalau kalian mau kasih nilai selainnya juga boleh. Iterasi kita mulai dari iterasi 0 ya. Oke. Iterasi 0, X1-nya adalah 0, 0, 0, dan 0. Oke. Untuk iterasi pertama, untuk nilai aproksimasi variabel X1 itu adalah sama dengan 6 ditambah
X2, karena X2-nya masih belum ada yang pada iterasi pertama, kita pakai yang sebelumnya, dikurang 2 dikali X3 juga belum ada. 2 ya harusnya. 2 sudah ya. Kali dibagi dengan 10. Oke. Kalau X2 kita butuh 25 ditambah X1. X1-nya karena udah terupdate, jadi ambil yang di sini, yang terbaru. X3-nya masih belum, ambil yang di sini, yang sebelumnya, kurang 3 dikali X4-nya belum update, berarti ambil yang di T0, K0. Oke, dibagi 11. Oke, untuk X3 sama dengan min 11 dikurang 2 dikali X1 ditambah X2. C27 dibagi 10. X4-nya adalah sama dengan min 11 min 3 dikali X2-nya ini ditambah X3-nya adalah D27. Ini saya ketik karena susah diklik, ketutupan soalnya. Bagi 8. Dapat. Selanjutnya kita menerka error, sama saja ya. Error ini adalah absolut dari nilai X1 di 2 iterasi terdekat. Oke. Selanjutnya error ini adalah maksimum dari error semuanya. Lanjut berhenti. If error maksimumnya itu ada lebih dari 10 pangkat min 5 tadi ya, maka lanjut. Kalau belum, kalau sudah berhenti. Oke. Oh, masih lanjut berarti. Nah, tinggal kita drag ke bawah sampai kita temukan dia berhenti. Sudah. Dia berhenti di sini. Maka kita telah mendapatkan nilai X1, X2, X3, dan X4. Sama hasilnya sama Jacobi ya, tapi dia lebih cepat. Kalau Jacobi kemarin sampai iterasi 14, sedangkan ini iterasi 8 kita sudah peroleh nilai yang konvergen. Oke, demikianlah penjabaran dari metode Gauss-Seidel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.